Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini adalah jadwal untuk pembelajaran IPS kelas 8. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ananda berdoa terlebih dahulu. Baik Ananda, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu lalu kita telah membahas mengenai interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN, yang di dalamnya mencakup faktor pendorong dan penghambat kerjasama, kemudian mengenai bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang antar negara-negara ASEAN. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang sosial, 3. Bidang politik, 4. Bidang budaya, 5. Bidang pendidikan. Baiklah Nanda, kita mulai yang pertama, yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Pada akhir tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal yang dikenal dengan nama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya organisasi MEA ini, sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN. Di antaranya, yang pertama, pembentukan pasar tunggal atau MEA pada tahun 2015. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Penyiapan SDM atau sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. 7. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh kerjasama di bidang sosial terhadap kehidupan di ASEAN. Silahkan perhatikan gambar berikut. Adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para pengungsi tersebut atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi negara pengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Adapun alternatif solusi yang ditawarkan bangsa Indonesia terhadap nasib pengungsi Rohingya adalah sebagai berikut. Baik Ananda, sekarang kita pelajari tentang pengaruh kerjasama di bidang politik terhadap kehidupan di ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik,
baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah antar negara. Contohnya adalah kasus Natuna. Perhatikan gambar peta berikut. Ini adalah kasus Pulau Natuna. Di sini bangsa Tiongkok mengklaim bahwa Pulau Natuna adalah sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus lebih tertib dan lebih tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Contoh lainnya adalah kasus Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Namun akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Malaysia. Yang kedua adalah pekerja migran. Contoh kasusnya yaitu adanya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Kebudayaan merupakan faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan Festival Budaya ASEAN yang diselenggarakan di Purwakarta pada tanggal 29 Juni 2013. Kemudian yang kedua adalah kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Gambar tersebut merupakan perkemahan budaya serumpun ASEAN yang diadakan mulai tahun 2010 sampai sekarang. Selanjutnya adalah industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Gambar ini merupakan bentuk perkembangan musik Indonesia. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Kemudian yang kedua, reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses KBM. Yang keempat, peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Demikian Ananda penjelasan materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Bagi Ananda yang masih kurang paham dengan materi, silakan dihubungi guru yang bersangkutan. Kemudian untuk pengiriman tugas,
kelas 8A dan 8B, silakan dikirimkan tugasnya ke WA Ibu Ami. Kemudian untuk kelas 8C dan 8D, kirimkan tugasnya ke Ibu Wet. Baiklah Ananda, untuk materi minggu depan, silakan Ananda baca buku paket mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Demikian Ananda pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.